adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat, semangat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Dan sekarang anak-anak Tuhan mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai kami, pikiran kami, telinga kami, dan kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik di rumah, kita mau nyanyi 2 lagu, Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja. Yuk adik-adik di rumah bangkit berdiri, ikutin Kak Nadia ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Apa? Segala raja. Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 dialah Raja. Aku anak raja, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Satu kali lagi. Aku anak raja, aku anak raja, kamu? Kita semua anak raja. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Katakan, haleluya, puji Tuhan, 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 haleluya. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Lina di sini. Udah lama kita nggak ketemu ya, kangen ya? Nggak apa-apa, walaupun beribadah di rumah, kita tetap bersuka cita, kita tetap beribadah ya. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang hadir, Engkau yang mengurapi kami satu persatu, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, hari ini cerita firman Tuhan adalah mengenai seorang raja yang luar biasa. Kita semua sudah pernah mendengarkan mengenai raja ini. Raja yang sangat baik hati, raja yang sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Siapa dia? Yuk kita sama-sama dengarkan ya. Setelah Saul mengecewakan hati Tuhan, Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mencari raja yang baru, pengganti Raja Saul. Nah, Samuel pun berjalan mencari raja yang disuruh oleh Tuhan tersebut. Dia berangkat ke kota Bethlehem sesuai dengan perintah Tuhan untuk dia pergi ke sana. Sebelum Nabi Samuel
memilih raja tersebut, Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Untuk apa ya? Yaitu untuk meminta hikmat Tuhan agar Samuel memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan ketika akan memilih raja baru tersebut. Dalam upacara tersebut, Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai ini punya anak 8 orang, yaitu siapa ya? Yang pertama adalah Eliab, yang kedua Abinadab, yang ketiga Simea, yang keempat Nataneel, yang kelima Radai, yang keenam Ozem, yang ketujuh Natan, dan yang kedelapan adalah Daud. Nah, Bapak Samuel ini melihat anak-anak Bapak Isai adalah anak-anak yang tinggi dan gagah. Bapak Isai menyuruh hanya 7 orang anaknya untuk berkenalan, untuk bertemu dengan Nabi Samuel. Daud tidak ditunjukkan, hanya anak-anak yang gagah, anak-anak yang besar-besar yang ditunjukkan kepada Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel pun berkenalan dengan anak-anaknya Bapak Isai ini. Tapi yang pertama keluar, yang kedua, yang ketiga tidak, kata Tuhan. Yang keempat juga enggak. Yang kelima, yang besar enggak. Yang keenam juga enggak. Yang ketujuh pun enggak. Bagaimana ya? Belum ada nih. Nabi Samuel pun bertanya kepada Bapak Isai, Pak Isai, apakah masih ada anakmu? Apakah anakmu hanya ini saja? Apakah masih ada anakmu yang lain? Nah, Bapak Isai menjawab, ada sih, ada yang paling bungsu, tapi dia sedang menggembalakan kambing domba. Kata Nabi Samuel, coba Pak Isai panggil anakmu yang bungsu, coba mau bertemu dengan saya. Nah, Bapak Isai pun memanggil Daud. Nah, ketika bertemu, Nabi Samuel melihat Daud ini, dia anak yang paling kecil, badannya tidak gagah seperti abang-abangnya, dia punya muka yang elok, yang cakep, merah-merah, dan punya sepasang mata yang sangat indah. Nah, Tuhan pun membisikkan, berfirman kepada Nabi Samuel, Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia, inilah anak yang kupilih, inilah dia yang akan menjadi raja. Nah, Nabi Samuel pun mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud untuk menjadi raja. Sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Kenapa? Tuhan tidak memilih yang gagah, Tuhan tidak memilih yang besar, Tuhan tidak memilih yang luar biasa jantan, tidak, untuk menjadi raja. Tuhan seperti Tuhan kepada kita. Tuhan tidak melihat kita harus punya baju bagus, harus yang tampan, harus yang punya mata yang indah, harus punya uang jajan yang banyak. Enggak. Tuhan melihat kita untuk menjadi anaknya adalah kalau kita menjadi anak yang baik, anak yang penurut, anak yang taat sama mama papa, anak yang takut sama Tuhan, anak yang rajin berdoa, anak yang pokoknya menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang tua. Itulah Daud. Dia adalah anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Nah, sejak hari itu Roh Tuhan pun berkuasa atas Daud. Kita juga mau ya Roh Tuhan berkuasa atas kita ya, asal kita adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan dan anak yang betul-betul dikasihi oleh Tuhan. Nah, setelah Daud diurapi menjadi raja, maka kembali Nabi Samuel ke Rama. Ya, kembali dia ke kota Rama. Oke, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Roma 11 ayat 36. Mama-mama dampingin ya anak-anaknya ya untuk sama-sama menghafalkan ayat hafalan hari ini, yaitu diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lagi ya, yuk. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita berpisah, kita mau angkat satu pujian lagi. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kutainkan sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kutainkan. Adik-adik, mengikut Yesus keputusan kita, jangan ingkar janji ya. Nah, ibadah sekolah minggu kita telah usai, tapi sebelum kita berpisah kita mau berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu online yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Sampai bertemu minggu depan ya.